Konsep keperawatan gawat darurat merupakan topik pertama yang dibahas dalam proses pembelajaran di pertemuan mata kuliah keperawatan gawat darurat. Di sini kita akan belajar bagaimana konsep-konsep dasar kegawat daruratan, khususnya di dalam keperawatan. Capaian pembelajaran untuk topik ini adalah nantinya mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria kondisi gawat dan darurat, kemudian memahami kondisi umum atau atmosfer di lingkungan kerja ruang gawat darurat, baik itu dari sisi perawatnya, dari sisi pasien ataupun keluarga yang menggantar atau mendampingi pasien. Di sini kita juga akan membahas bagaimana biomekanika trauma itu perlu dipahami dan dimiliki keterampilannya oleh perawat gawat darurat untuk bisa mengidentifikasi beberapa kondisi pasien yang datang berdasarkan kejadiannya. Kita mulai dari konsep yang pertama, bahwa dari kondisi kegawat daruratan ada dua kondisi, yaitu kondisi gawat dan darurat. Kondisi gawat merupakan kondisi yang mengancam nyawa, sedangkan kondisi darurat adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Nah, dari kondisi gawat ada dua kemungkinan yang terjadi atau dua klasifikasi, yaitu kondisi gawat dan tidak gawat. Begitu juga pada kondisi darurat, ada yang darurat dan tidak darurat. Sehingga ketika kita ingin mengklasifikasikan pasien dalam kondisi kegawat daruratan, maka nantinya akan ada 4 klasifikasi. Akan ada 4 klasifikasi, yaitu kondisi gawat darurat, kemudian gawat tidak darurat, kemudian tidak gawat namun darurat, dan tidak gawat tidak darurat. Kondisi gawat darurat berarti kondisi yang mengancam nyawa dan perlu untuk segera ditangani. Sedangkan kalau gawat tidak darurat adalah kondisi yang mengancam nyawa, namun tidak perlu segera ditangani. Berarti yang dilakukan hanya monitoring. Monitoring secara ketat. Tindakan atau intervensi yang diberikan itu bertujuan untuk mempertahankan kondisi pasien tetap stabil. Kondisi tidak gawat namun darurat adalah kondisi yang perlu segera ditangani meskipun tidak mengancam nyawa. Sedangkan kondisi tidak gawat dan tidak darurat adalah kondisi yang tidak mengancam nyawa dan tidak perlu segera ditangani. Untuk apa perawat perlu mengklasifikasikan pasien berdasarkan 4 kategori ini? Supaya perawat gawat darurat itu mampu menentukan prioritas pasien untuk ditangani. Sehingga nanti prioritas pertama adalah kondisi gawat darurat, kemudian gawat tidak darurat, kemudian tidak gawat namun darurat, dan tidak gawat dan tidak darurat. Nah, sehingga hal ini perlu dijelaskan kepada pasien dan juga keluarga. Karena seringkali klasifikasi ini mengakibatkan penanganan yang tidak segera dan seringkali dapat menimbulkan pemahaman yang keliru oleh pasien dan keluarga. Contohnya ada pasien yang datang ke ruang IGD namun tidak langsung segera ditangani, hanya dilakukan pemeriksaan lalu diberikan intervensi untuk maintenance saja atau pemeliharaan. Sedangkan ada pasien berikutnya yang datang setelah pasien yang pertama tadi, namun segera ditangani karena kondisinya lebih gawat. Oleh karena itu, sebagai perawat kita perlu menjelaskan kepada pasien yang datang pertama kali dan juga kepada keluarganya yang mendampingi bahwa prinsip penanganan pasien di kondisi gawat darurat atau khususnya di ruang IGD itu berdasarkan prioritas. Bukan berarti bahwa perawat itu mengabaikan pasien yang pertama karena tidak ditangani segera. Tidak seperti pada pasien yang datang yang kedua. Nah, atmosfer ini atau kondisi ini sangat sering terjadi dan bahkan mungkin itu identik dengan kondisi di ruang gawat darurat. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan penjelasan atau edukasi yang baik pada pasien dan keluarga sehingga tidak menimbulkan
risiko-risiko atau masalah-masalah baik itu secara psikososial bagi pasien dan keluarga untuk menambah tanda gejala yang muncul pada pasien yang pertama tadi. Begitu juga untuk bisa membuat suasana kerja di ruang gawat darurat lebih kondusif, serta dapat mengurangi komplain dan risiko terjadinya dilema etik dan legal. Itu yang tadi saya sampaikan sebagai salah satu bentuk dari peran perawat di unit gawat darurat atau keperawatan gawat darurat. Sehingga pengalaman pasien dan keluarga itu harus bisa dipahami oleh perawat gawat darurat. Meskipun ada tuntutan harus cepat dan tepat, tapi tidak bisa mengabaikan detail ataupun caring dari perawat itu sendiri pada pasien dan juga keluarga. Sehingga tidak menjadi alasan bagi perawat gawat darurat tidak memperhatikan atau tidak caring terhadap pasiennya dengan alasan harus cepat dan tepat dan banyak hal yang harus ditangani. Sehingga kembali lagi, karena caring itu adalah core atau inti dari keperawatan, maka di kondisi gawat darurat ini pun itu tetap harus dapat dipertahankan. Perawat juga perlu memahami bagaimana kondisi psikologis pasien dan keluarga. Namun, perawat juga perlu dijaga kondisi psikologisnya. Oleh karena itu, di dalam kondisi gawat darurat, untuk sesama sejawat perawat itu dapat memberikan motivasi dan juga memberikan penguatan pada kondisi-kondisi perawat yang memang sedang menghadapi situasi krisis di ruangan. Entah itu karena kondisi pasien yang tiba-tiba datang dalam jumlah yang tidak sedikit, ataupun kondisi pasien dan keluarga yang bisa dikatakan memiliki atau mengalami kondisi psikologis yang cukup berat seperti kondisi-kondisi stres sedang sampai dengan berat atau pada kondisi-kondisi pasca trauma. Nah, itu juga yang perlu dipahami oleh perawat mengenai bagaimana menangani kondisi-kondisi pasca trauma. Nah, kondisi gawat darurat itu dapat berkembang pada kondisi paliatif, di mana kondisi paliatif adalah kondisi pasien yang bisa diberikan asuhan dengan tujuan atau dengan fokus untuk mengantarkan pasien dalam proses menjelang ajal yang baik atau yang damai. Karena kondisi paliatif adalah kondisi di mana semua asuhan yang diberikan itu tidak lagi bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pasien, namun mempertahankan kondisi pasien sebisa mungkin stabil, sehingga pasien dan keluarga memiliki waktu untuk saling merawat dan saling memahami, berkomunikasi, menuju kondisi-kondisi menjelang ajal. Itulah sebabnya ujungnya adalah kondisi menjelang ajal atau end of life. Ini juga menjadi bagian dalam keperawatan gawat darurat yang perlu dipahami oleh perawat-perawat ini gawat darurat. Kondisi menjelang ajal yang damai atau peaceful end of life ini dikemukakan teorinya oleh Rulon and Moore. Peaceful end of life ini merupakan salah satu teori keperawatan yang berfokus pada bagaimana perawat memberikan asuhan menjelang ajal yang baik. Di teori ini ada 5 variabel utama atau 5 dimensi utama, yaitu kondisi pasien yang tidak mengalami nyeri, di mana pasien merasa nyaman, merasa dihargai, mengalami kedamaian secara pribadi, dan merasa memiliki sistem pendukung yang dekat dengan dia. Kenapa disebut sistem pendukung? Karena mereka inilah yang orang-orang yang menemani pasien di dalam proses menjelang ajalnya dan dapat mendukung kondisi psikologis, emosional, mental, bahkan mungkin kondisi distres spiritual, di mana orang-orang yang menjadi sistem pendukung ini memberikan penguatan, bahkan kehadirannya pun memberikan memberikan kekuatan untuk bisa menjalani proses-proses menjelang ajal. Dalam dimensi atau aspek kondisi tidak mengalami kondisi nyeri,
perawat dapat mempertimbangkan intervensi-intervensi yang sifatnya farmakologis dengan obat-obatan ataupun non-farmakologis, seperti teknik-teknik relaksasi, kemudian teknik journaling atau refleksi. Kemudian perawat perlu menangani pasien dengan melakukan monitoring secara rutin untuk mengevaluasi nyeri yang dirasakan oleh pasien, sekaligus mengevaluasi terapi medikasi atau obat-obatan yang diberikan. Mengurangi ketidaknyamanan secara fisik, misalnya posisi tempat tidur yang nyaman bagi pasien, kemudian penerangan, kondisi suara ataupun suhu di dalam ruangan yang bisa membuat pasien dengan nyaman. Apakah pasien membutuhkan teknik relaksasi dengan terapi musik misalnya, atau dengan melantunkan doa, entah itu sesuai dengan kitab suci masing-masing, entah itu terapi murotal ataupun terapi zikir ataupun terapi nyanyian kidung rohani ataupun doa-doa tertentu yang bisa dipanjatkan dan membuat pasien merasa nyaman dan aman. Kemudian perawat juga perlu peka terhadap hal-hal atau risiko-risiko terjadinya komplikasi pada pasien. Entah itu komplikasi primer yang menjadi komplikasi langsung dari penyakit yang dialami oleh pasien ataupun komplikasi sekunder, komplikasi yang muncul dari efek samping dari penyakitnya atau efek samping dari obat. Kemudian juga perawat perlu melibatkan pasien dan juga keluarga dalam pengambilan keputusan perencanaan asuhan keperawatannya, melibatkan keluarga dalam tindakan-tindakan yang dilakukan yang memang masih bisa dilakukan oleh keluarga, tetap berempati, mendengarkan pasien, ceritanya, keinginan dan harapannya, kemudian juga bisa mengedukasi atau konseling terhadap keluarga, memberikan alternatif-alternatif apa yang perlu dilakukan oleh keluarga selama menangani pasien. Oleh karena itu, pasien dapat merasakan adanya dukungan emosional dan terpenuhi kebutuhannya. Atau misalnya pasien mengalami kecemasan, perlu dipertimbangkan untuk melakukan advokasi dengan kolaborasi, apakah perlu pemberian obat-obatan atau medikasi untuk mengurangi ansietas atau cemas. Mempertahankan hubungan saling percaya antara pasien dengan perawat atau tim medis lain, serta juga keluarga yang menemani. Atau mengajukan kepada keluarga untuk mengumpulkan anggota-anggota keluarga terdekat yang memang kondisi domisilnya jauh, entah itu bisa datang ke ruangan pasien ataupun dapat menghubungi secara video call atau dengan telepon. Memberikan informasi perawatan pada pasien dan keluarga. Jadi itu menjadi bagian dalam menghargai pasien bahwa semua rencana terapi itu diinformasikan dan diminta persetujuannya untuk dilakukan. Dari semuanya itu, kondisi peaceful end of life ini memang diupayakan oleh perawat bekerja sama dengan tim medis yang lain. Juga yang lebih penting lagi adalah berorientasi pada pasien dan pada keluarga. Sehingga dalam kondisi menjelang ajalnya, pasien merasa banyak orang yang memperhatikan dan menemani, bahkan mungkin merasa mengantarkan dia pada masa-masa kritisnya atau masa-masa di akhir hidupnya. Mengenai biomekanika, ini sebenarnya terdiri dari dua kata dasar, yaitu bio dan mekanika. Bio berarti manusia atau makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup juga. Jadi bio makhluk hidup yang dalam konteks saat ini adalah manusia. Sedangkan mekanika adalah berasal dari konsep dasar fisika mengenai gerak. Sehingga mekanika dapat dimaknai dengan bagaimana tubuh manusia itu yang adalah benda itu berinteraksi dengan benda lain yang ada di lingkungannya dalam kasus-kasus kegawat daruratan. Nah, ini biasanya sering diaplikasikan pada kasus-kasus trauma. Meskipun pada kasus-kasus non-trauma pun bisa diaplikasikan. Sehingga dengan biomekanika, perawat dapat
reka ulang kejadiannya dan memprediksi bagian-bagian tubuh pasien mana yang mengalami jejas atau trauma. Sehingga perawat tidak hanya mengandalkan hasil observasi apa yang nampak oleh mata dan hasil inspeksi di tubuh pasien, tapi juga menjadi dasar perawat untuk melakukan pengkajian lebih lanjutnya atau lebih dalamnya, sehingga dapat terdeteksi secara dini trauma-trauma yang tidak kasat mata itu bisa diketahui, diidentifikasi, dan ditangani lebih cepat. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dengan menguasai keterampilan biomekanika trauma, perawat mampu menduga perlukaan atau jejas yang dialami, serta waspada terhadap jejas yang mungkin secara inspeksi itu tidak terlalu signifikan atau tampak kecil, namun ternyata pada organ di bagian bawahnya, area yang tampak jejas itu justru mengalami kondisi trauma atau jejas yang besar. Mekanisme cedera atau mekanisme dalam biomekanika ini paling tidak ada 4 kondisi yang berbeda, yaitu cedera langsung, cedera akselerasi, cedera deselerasi, dan kompresi. Cedera secara langsung adalah hantaman atau benturan yang dialami secara langsung oleh tubuh manusia atau tubuh korban atau tubuh pasien terhadap benda yang bersentuhan langsung dengan kulit atau bagian tubuhnya, dan kemudian mengakibatkan jejas pada organ-organ yang terkena. Nah, jejas itu terjadi karena gaya atau momentum yang ada pada benda yang menghantam atau membentur tubuh pasien itu diteruskan ke area tubuh dan organ di bawahnya, sehingga area tubuh dan organ di bawahnya pun mengalami gaya yang besarnya sama dengan momentum yang sama juga, sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan atau organ. Pada cedera akselerasi, cedera ini terjadi karena adanya percepatan. Misalnya pada kondisi diam, misalnya pengendara motor atau pengendara mobil ditabrak dari belakang oleh kendaraan dengan kecepatan tertentu. Berarti dalam kondisi diam, tiba-tiba diberikan gaya percepatan tertentu sehingga area tubuh yang terhantam itu mengalami cedera akibat percepatan yang datang secara tiba-tiba. Pada cedera deselerasi, kebalikan dari akselerasi. Dalam kondisi cedera deselerasi, cedera ini terjadi karena tubuh korban atau tubuh pasien itu dalam kondisi bergerak, namun tiba-tiba mendapat gaya perlambatan atau mendapat tahanan. Contoh misalnya pada kecelakaan kendaraan bermotor, itu dalam kondisi motor bergerak kemudian menabrak tiang atau pohon yang kondisinya diam, sehingga pengendara motor tersebut dalam kondisi bergerak tiba-tiba ditahan atau dihentikan oleh benda yang diam. Oleh karena itu, kondisi tumbukan yang terjadi dari benda yang diam tadi, misalnya pohon atau tiang listrik yang membentur bagian tubuh korban yang sedang bergerak, itu akan mengakibatkan cedera. Dalam cedera kompresi, ini terjadi dalam ruang tertutup. Biasanya ini terjadi bisa bersamaan dengan akselerasi atau deselerasi. Contoh misalnya dalam kondisi kenyang, korban ini lambungnya terisi penuh, atau dalam kondisi begah, ya, kondisi korban ini lambungnya penuh. Namun korban ini mengalami cedera akselerasi atau deselerasi. Nah, karena tekanan dalam lambung penuh dan lambung tiba-tiba mengalami tekanan dari luar, maka tekanan dari luar itu mendorong lambung dengan kondisi penuh sehingga mengakibatkan lambung ruptur atau pecah. Kenapa lambung pecah atau ruptur? Karena kondisi di dalam lambung penuh atau tekanannya tinggi. Sama seperti ketika balon yang sudah ditiup angin, tiba-tiba dari luar kita berikan gaya tekanan, maka balonnya akan pecah karena tekanan di dalam balon itu pasti akan bergerak ke arah lain. Nah, ini juga dapat menjelaskan kondisi-kondisi yang disebut dengan herniasi cerebral, di mana ketika
terjadi peningkatan tekanan di dalam otak, maka massa otak atau jaringan otak itu akan bergeser ke tempat lain mencari ruangan lainnya karena mendapat tekanan. Nah, dalam kondisi kompresi yang paling jelas contohnya adalah pada tadi, ruptur lambung, pada kondisi lambung penuh, dan korbannya itu atau pasiennya mengalami cedera baik akselerasi, deselerasi ataupun cedera langsung. Nah, misalnya kita lihat pada foto paling atas sebelah kiri, pada foto mobil yang berguling, kita dapat mereka ulang kejadian secara abstrak gitu ya. Kita bayangkan kira-kira jenis cedera mana yang dialami, apakah cedera langsung, ataukah cedera akselerasi, atau deselerasi, atau kompresi. Bisa jadi keempat-empatnya. Nah, apa yang perlu kita lakukan karena kita sudah punya prediksi empat-empatnya? Oh, berarti kalau mobilnya berguling, kemungkinan traumanya terjadi pada area kepala, leher, dada, lengan, dan kaki. Paha mungkin terlibat juga. Nah, oleh karena itu, dengan modal hasil analisis biomekanika tersebut, perawat melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan prediksi-prediksi tadi. Jadi prediksi tadi itu bisa menjadi pedoman perawat untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya di foto yang kedua ada di sebelah kanan atas, ketika pengendara motor itu mengendarai motornya dengan laju atau kecepatan tertentu, kemudian ban depannya itu mengalami benturan trotoar sehingga pengendaranya terlontar keluar. Nah, pasiennya ini tampak pakai helm. Nah, kira-kira trauma mana saja yang akan dialami oleh korban. Nah, foto yang ketiga itu adalah foto tangkapan CCTV di mana pasien atau korban, oke, ini laki-laki menggunakan baju putih dan membawa tas, itu tertangkap CCTV nyaris terbentur di bagian depan mobil. Spesifiknya itu ada di lampu depan sebelah kanan. Nah, kira-kira trauma apa yang berikutnya terjadi? Nah, itu bisa sebagai latihan untuk mengidentifikasi jenis cedera ya, dari analisis biomekanikanya. Nah, kemudian pada kondisi jatuh dari tangga. Dengan kondisi jatuh seperti ini, apa area-area yang mengalami trauma? Di bagian area mana? Kemudian area itu mengalami cedera apa? Dari keempat jenis cedera tadi. Nah, demikian dari topik ini bisa dilakukan latihan secara mandiri dengan mengeksplorasi sendiri untuk latihan dua hal. Pertama, mengidentifikasi kondisi kegawat daruratan dengan 4 klasifikasi tadi. Gawat darurat, gawat tidak darurat, darurat tidak gawat, atau gawat namun tidak darurat, dan tidak gawat tidak darurat. Kemudian latihan yang kedua adalah latihan untuk mengidentifikasi jenis cedera apa yang terjadi dari 4 jenis cedera tadi, yaitu cedera langsung, cedera akselerasi, cedera deselerasi, dan juga cedera kompresi. Dan yang ketiga, latihan untuk menganalisis trauma-trauma apa saja yang dialami oleh seorang pasien atau korban jika mengalami kondisi-kondisi trauma tertentu yang diperlihatkan oleh 4 foto tadi. Selamat berlatih dengan 3 hal tadi. Sampai ketemu di topik berikutnya.